Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Arif Hidayatullah Kamaini, SEMAKAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan juga teman-teman akuntansi 2018A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah akuntansi di Amerika Serikat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Akuntansi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan para pemateri yang akan memaparkan materinya. Yang pertama ada saudari Rina Rindiani, kemudian dilanjut dengan saudari Fatima Azahra, dan yang terakhir ada saudari Yuliana Nur Indasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi di Amerika Serikat. Nah, akuntansi di Amerika Serikat ini dibentuk oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian di sana di suatu lembaga pemerintahan yaitu Komisi Pengawas Pasar Modal juga memiliki kekuasaan untuk menetapkan standarnya sendiri. Sehingga pada tahun 2002, Institut Akuntansi perusahaan publik dan juga badan swasta lainnya menetapkan standar auditing. Dan pada tahun 2002 juga Badan Pengawas Perusahaan Akuntansi Publik yang didirikan memiliki kekuasaan untuk mengatur audit dan juga auditor dalam perusahaan publik. Di Amerika Serikat juga melakukan pengujian dan juga analisa terhadap teori akuntansi yang berkembang selama 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase kontribusi manajemen yang pada tahun 1900 sampai 1933. Di dalam fase ini, pengaruh manajemen dan juga prinsip manajemen mulai muncul dengan adanya meningkatnya jumlah pemegang saham dan juga peranannya ekonomik dominan yang diakui oleh korporasi industri setelah 1900. Juga di dalam fase ini memiliki ketergantungan pada inisiatif manajemen yang juga nantinya akan memiliki konsekuensi tersendiri. Yakni yang pertama, sebagian besar teori akuntansi tidak memiliki dukungan teoritis. Kemudian yang kedua, adanya teknik yang diadopsi adalah untuk meratakan pendapatan. Dan juga yang ketiga, yaitu penghindaran dari masalah-masalah yang kompleks dan yang dilakukan berdasarkan solusi kebijakan yang dianut. Dan dalam fase ini juga memiliki peristiwa penting lainnya, yaitu pengaruh pajak penghasilan terhadap teori akuntansi yang diakui sebagai pendapatan bersih atas dasar prinsip akuntansi dan juga metode akuntansi yang dilakukan oleh pembekuan akuntansi wajib pajak. Kemudian yang kedua yaitu adalah fase kontribusi institusi, yaitu pada tahun 1933 sampai 1957. Pada fase ini dilandasi adanya timbulnya badan atau institusi dan peningkatan peranannya dalam pengembangan prinsip. Yakni yang pertama, pada tahun 1934 Kongres membentuk SEC, yaitu Security and Exchange Commission, untuk melaksanakan berbagai peraturan investasi federal. Dan juga komisi ini merumuskan berbagai hal-hal informasi, kemudian metode-metode yang nantinya akan ditunjukkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu adalah adanya usulan EICPA, yaitu American Institute Certified Public Accountant, mulai melakukan kerjasama dengan bursa saham sehingga standar
yang ditetapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan eksekutif perusahaan dan juga akuntan sesuai dengan praktek yang ada. Kemudian yang ketiga, adanya fase kontribusi profesional, yaitu pada tahun 1953 sampai 1973, di mana fase ini menjelaskan mengenai komite khusus tentang program riset mengusulkan adanya pembubaran CIP, yaitu adalah Komite Accounting Procedure, dan departemennya yang diterima oleh EICPA yang kemudian didirikan Accounting Principal Board atau APB, dan juga ARD, yaitu adalah Accounting Research Division, untuk meneliti isu-isu mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum. Dan fase yang terakhir yaitu adalah fase politisi, yaitu terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang. Menjelaskan bahwa adanya keterbatasan asosiasi profesional dan juga manajemen dalam merumuskan teori akuntansi, sehingga mendorong diadopsinya pendekatan yang lebih deduktif dan juga politik. Dalam situasi tersebut, EASB mengidentifikasikan proses penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratik. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Badan Standar Akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama, American Institute of Certified Public Accountant atau Institut Akuntan Publik Bersertifikat Amerika menjelaskan bahwa organisasi profesional di bidang akuntansi publik yang mana keanggotaannya hanya akuntan publik terdaftar. Organisasi ini dapat menerbitkan jurnal bulanan The Journal of Accountancy dan juga dapat berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsip akuntansi norma pemeriksaan di Amerika Serikat. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa organisasi ini dapat memberikan panduan standar untuk pelaporan keuangan. Financial Accounting Standard Board di sini memiliki misi, yang mana misi itu untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk auditor dan pengguna informasi keuangan lainnya. Yang ketiga, Security and Exchange Commission atau Sekuritas, Komisi dan Pertukaran menjelaskan bahwa lembaga independen pemerintah di Amerika Serikat yang memegang tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum federal efek dan mengatur industri efek, pasar saham, serta efek elektronik lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Nur Indasari, pemateri ketiga dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Dalam akuntansi terapan di Indonesia, kita mengenal yang namanya standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan di Amerika Serikat lebih dikenal dengan nama General Asset Accounting Principle atau GAAP. GAAP adalah aturan akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan untuk berbagai entitas, termasuk publik yang diperdagangkan dan swasta yang diselenggarakan perusahaan, non-organisasi nirlaba, dan pemerintahan. Standar inilah yang menjadi tolak ukur atau panduan proses pencatatan akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya perkembangan GAAP. Standar akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Accountant Public atau AICPA
AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939 dan diganti dengan Dewan Prinsip Akuntansi pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan standar akuntansi keuangan Dewan Pertimbangan melayani untuk menasihati dan memberikan masukan pada standar akuntansi. Nah, selanjutnya organisasi-organisasi yang mempengaruhi perkembangan GAAP. Yang pertama ada SEC, yang kedua ada AICPA, yang ketiga ada GSB, yang keempat ada organisasi lain yang berpengaruh, misalnya Ikatan Akuntan Amerika, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Keuangan Lembaga Eksekutif. Dan yang terakhir ada organisasi berpengaruh lainnya juga, Keuangan Pemerintahan Official Association atau GFOA. Kemudian yang terakhir, komponen laporan keuangan di Amerika Serikat. Ada 8 tipe komponen laporan keuangan di Amerika Serikat. Yang pertama, laporan manajemen, yang kedua, laporan auditor independen, yang ketiga, laporan keuangan primer, yang keempat, diskusi manajemen dan hasil analisis operasional dan kondisi keuangan, yang kelima, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang ketujuh, perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun. Dan yang terakhir, data triwulan terpilih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.